Hari ini adalah 17 Agustus 2045. Indonesia merayakan ulang tahunnya tepat seabad sejak 17 Agustus 1945. Selama 3/4 abad usia kemerdekaannya, Indonesia mengalami proses yang panjang untuk membangun negeri. Tetapi umumnya diwarnai dengan pemborosan sumber daya alam yang mengeruk hasil tambang nyaris tidak tersisa. Hutan-hutan dibabat untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonominya. Dan pertumbuhan ekonomi nyaris terpusat pada segelintir pulau-pulau populer saja, seperti Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi dan Irian Jaya. Belasan ribu pulau lainnya yang dimiliki oleh negeri ini nyaris tidak terdengar perkembangannya hingga 75 tahun kemerdekaan negeri ini. Adalah peristiwa pandemi global seperempat abad lalu yang mengubah segalanya. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia di tahun 2020 memaksa para pemikir negeri ini yang hidup saat itu untuk mencari solusi terbaik agar pengalaman yang sangat buruk bagi umat manusia modern itu tidak terulang lagi. Namun perubahan juga tidak secepat yang diharapkan. Sampai beberapa tahun pasca pandemi, ketika generasi muda zaman itu yang dikenal sebagai generasi milenial berhasil membuat terobosan demi terobosan yang merubah total arah kemajuan negeri. Berbagai teknologi saling menunjang keberhasilan demi keberhasilan. Tetapi yang menjadi pemicu utama adalah serangkaian penemuan energi baru terbarukan. Beberapa tahun sebelum minyak bumi Indonesia benar-benar habis menjelang 2030 lalu, ilmuwan-ilmuwan muda negeri ini telah berhasil menghasilkan skala komersil 3 jenis energi yang bisa secara total menggantikan minyak bumi yang berbasis fosil. 3 bahan bakar baru itu yang pertama adalah biodiesel. Biodiesel generasi ketiga yang tidak berebut dengan bahan makanan. Biodiesel generasi ketiga ini umumnya dihasilkan dari pohon tamanu yang ditanam di hampir seluruh negeri, mengisi lahan-lahan yang semula gersang, terbengkalai, dan bahkan ditanam di pinggir pantai untuk mempertahankan pulau-pulau kecil dari abrasi air laut. Bahan bakar kedua adalah bio-DME yang bisa diproses dari limbah pertanian dan bahkan juga dari sampah. Bio-DME atau biodimethyl ether ini memberikan bahan bakar yang 95% lebih bersih dari bahan bakar diesel yang paling banyak dipakai hingga seperempat abad lalu. Puncak dari pencapaian energi baru terbarukan ini adalah ketika putri terbaik negeri ini berhasil melakukan genetic editing terhadap bakteri E. coli. Dengan teknologi sintetik biologi ini, bahan-bahan kaya karbohidrat yang sebelumnya bisa difermentasi menjadi peyem yang dijual di pinggir jalan berubah menjadi bahan bakar yang disebut biojet, yang kemudian membuat transportasi antar pulau bukan hanya menjadi mudah, murah, tetapi juga netral karbon. Karbon emisi pembakarannya teroffset oleh CO2 yang diserap tanaman yang ditanam untuk menghasilkannya. 3 sumber bahan bakar tersebut saling mengisi satu sama lain. Kendaraan dan mesin-mesin transportasi berat yang diproduksi sejak seabad lalu tetap bisa berfungsi. Hanya kali ini jauh lebih bersih dengan bahan bakar yang rata-rata karbon netral. Di sisi lain, segala transportasi dan mesin-mesin baru juga dihasilkan seiring dengan temuan 3 bahan bakar baru dan terbarukan tersebut. Dampak dari temuan energi baru terbarukan yang bisa dihasilkan oleh seluruh pelosok negeri ini membuat gelombang deurbanisasi yang luar biasa. Daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil menjadi buruan sebagai tempat tinggal dan aktivitas ekonomi yang baru. Semakin terpencil, semakin mahal, karena selain berdampak pada prestige untuk memiliki tempat tinggal dan tempat kerja yang paling terpencil di Indonesia, juga trauma pandemi 2020 tidak bisa dihilangkan dari generasi yang mengalaminya hingga kini seperempat abad kemudian. Generasi produktif di 1 abad kemerdekaan ini masih ingat betul ketika usia balitanya mengalami harus tinggal di rumah-rumah hingga berbulan-bulan. Trauma keluar rumah karena masih terngiang suara ayah bunda yang selalu mengingatkan di luar ada corona. Kini seperempat abad kemudian mereka bebas memilih tinggal dimanapun di Indonesia dan aman dari wabah corona dan sejenisnya. Semakin terpencil semakin bergengsi, semakin mahal dan semakin aman dari wabah.
Pergeseran gaya hidup menuju daerah terpencil ini juga tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat menunjang. Segala kebutuhan untuk hidup bisa dilakukan dari tempat yang sangat terpencil sekalipun. Segala macam kebutuhan untuk pendidikan, hiburan, dan sosial sudah bergeser sejak pandemi 2020 berlangsung dan terus meningkat semakin maju hingga saat ini. Semua bisa dilakukan secara virtual, termasuk dengan layanan medis virtual yang kita nikmati hari ini adalah dampak dari pandemi 2020 yang menyadarkan orang bahwa tenaga medis yang langka sangat terekspos resiko tinggi bila tetap bekerja dengan cara yang lama. Untuk pengiriman kebutuhan yang sifatnya fisik, berupa bahan makanan, bahan obat, pakaian, dan bahkan juga mesin-mesin telah mengalami transformasi yang revolusioner sejak dikomersialkannya drone-drone cerdas berkapasitas besar 2 dasawarsa silam. Bersamaan dengan itu, transportasi manusia juga menjadi sangat mudah karena taksi terbang yang bisa mendarat di mana saja di pulau paling terpencil sekalipun. Karena tidak lagi perlu lapangan terbang khusus untuk terbang dan mendarat. Tetapi, manusia zaman ini menjadi enggan sekali bepergian kecuali amat sangat penting. Selain karena semua kebutuhan bisa dipenuhi jarak jauh secara virtual ataupun melalui drone cerdas, generasi yang mendominasi usia produktif saat ini juga masih trauma dengan pandemi 2020 yang menyadarkan mereka betapa rawannya interaksi berbasis fisik dengan orang lain. Kini pada usia ulang tahun seabad Indonesia, seluruh negeri memiliki tingkat kemajuan yang merata. Bahkan, di pulau-pulau kecil dan terpencil, adaptasi teknologi paling modern menjadi jauh lebih cepat karena tidak membawa beban teknologi masa lampau. Terima kasih kami pada para pendiri negeri ini seabad lampau. Para pemimpin negeri yang dengan susah payah membangun negeri ini 3/4 usia kemerdekaannya. Dan secara khusus pada para pemikir visioner di era pandemi 2020 yang merintis lifestyle baru yang awalnya hanya gaya hidup bekerja di rumah, menjadi lifestyle baru go remote. Dalam arti harfiah, yaitu tinggal di daerah terpencil adalah keren. Semakin terpencil, semakin modern dan semakin keren.